Sekarang terpaksa. Betul, semuanya harus menjalani. Harus, karena ada jenderal COVID. Benar. Kalau nggak bisa, kalau ngotot dengan jenderal COVID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, saat ini Universitas Al-Azhar Indonesia tengah menyiapkan wadah baru sebagai media untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan mencari pengetahuan lebih lanjut bersama pengetahuan dan tentunya dengan ahli-ahli narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi saat ini Al-Azhar Indonesia menyiapkan sebuah podcast bernama Nongkrong Online atau disingkat Nongol. Disinilah kita akan mencari informasi secara lebih detail bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, pada saat siang hari ini, Seekers, kita sedang bersama narasumber yang sangat keren banget yang hadir di podcast kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, selaku Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, selamat siang Prof. Selamat siang. Apa kabarnya Prof? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, saat ini kesibukan apa saja Prof yang sedang ini pada saat pandemi? Ya kesibukan ya sebagai rektor, tentunya pengelolaan universitas ya, manajemen perguruan tinggi. Tapi juga saya sebagai guru besar di IPB, tentunya saya membimbing mahasiswa dari S1 sampai S3 dan menjadi tim teaching lah untuk S2 dan S3. Tapi juga sering diminta masukan oleh Kementerian Ristek, Kemendikbud dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan inovasi gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sibuk, alhamdulillah. Betul ya Prof. Selain itu Prof, kalau dilihat-lihat juga nih Seekers di media-media Prof sering sekali mengisi materi ya Prof, betul ya? Sering ya, mungkin dengan Seekers ini pernah ketemu ya. Halo Seekers. Halo Seekers, iya betul. Yeah. Prof biasanya sehari-hari selain mengikuti acara webinar, masuk ke pendidikan universitas-universitas, apakah Prof sering sekali beraktivitas lain seperti olahraga kah atau melakukan kegiatan lain gitu Prof? Disebut sering sih enggak ya, tetapi mulai aktif lah saya dulu dibandingkan dengan sebelum COVID. Betul. Saya udah mulai paling tidak jalan kaki. Betul. Olahraga saya tidak banyak, jalan kaki aja. Ngelilingin kompleks. Olahraga ya Prof ya, olahraga santai. Ya, enak lah, tidak terlalu berat kan. Betul. Mengapa harus begitu? Karena tiap hari kan duduk untuk webinar. Pasti suka merasa pegel ya Prof ya? Ya lumayan. Betul. Tapi dengan jalan kaki setengah jam tiap pagi lah gitu. Kalau nggak hujan ya setengah jam. Kalau hujan ya terpaksa di rumah aja gerak-gerak gitu. Betul Prof. Apalagi benar Seekers ya, seperti arahan dari WHO ya Prof, tentu juga dengan dari pemerintah bahwa kita harus senantiasa menjaga kesehatan dengan menggunakan peralatan-peralatan atau makanan-makanan sehat, menggunakan makanan sehat, berolahraga Prof, dan tentunya juga mengikuti protokol pemerintah yakni 3M ya Prof. Ya paling ada 5M sekarang. Oh 5M Prof sekarang. Ya, jadi 3M plus 2M. Oke, apa gitu Prof? Yang pertama tentunya ya memakai masker, mencuci tangan dan pakai sabun. Kemudian menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak, dan satunya lagi mengurangi keluar rumah. Betul, Prof. Itu supaya terjadinya herd immunity lah kita. Gitu. Betul. Dan itu juga menuruni positivity rate ya, Prof ya? Iya betul, karena kalau kita terus aktif terlalu banyak, sedangkan kita belum kena vaksin, ya, herd immunity-nya belum terjadi, kita terus di luar. Ya akan lama ini COVID ini gitu ya. Bisa pandemi itu bisa berkepanjangan. Bisa panjang, makanya 5M itu betul deh. Selain 5M ya tentunya imun sistem harus kuat ya. Minum-minum yang baik-baik lah gitu. Makan makanan sehat, minum-minum yang sehat juga, dan itu diiringi sama olahraga ya Prof ya. Olahraga minimum jalan kaki lah gitu ya. Betul. Karena itu untuk mengiringi olahraga. Nah Prof, seperti yang kita ketahui bersama nih Prof, saat ini pandemi kan sudah mau berjalan 1 tahun ya Prof ya. Masih berlangsung ya. Dan sebenarnya ingin menanyakan juga nih Prof, sebenarnya bagaimana Prof ini menyikapi kondisi industri pendidikan
terutama pendidikan tinggi. Mengingat saat ini industri pendidikan juga Seekers menjadi salah satu sektor yang paling terdampak ya, Prof? Betul. Ya kalau pandemi ini kan tentunya menyerangnya kan ke manusia. Betul. Dan pola penyerangannya kalau terjadi banyak kerumunan. Sehingga semua sektor lah kena kasarnya. Pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, kan sebuah kegiatan yang berkumpul, kan? Betul, ada dosen, ada mahasiswa ya. Secara teori epidemiologi, kemungkinan besar muncul klaster dari dunia pendidikan. Kalau tidak dijaga dengan baik, maka akan muncul klaster berbasis pendidikan. Dan itu yang tidak mau. Tentunya pemerintah sudah cukup bagus ya. Sehingga dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu study from home. Nah, menyikapi hal ini tentunya saya ingin menekankan bahwa COVID-19 ini memang sudah terjadi. Kita harus betul-betul menyikapi keadaan ini tanpa mengeluh ya, tetapi berkreasi, tapi jangan juga melawan ya. Artinya kalau kita sudah memutuskan untuk sekolah dari rumah atau dari rumah, kami pun di Universitas Al-Azhar Indonesia ini sudah sejak 18 Maret tahun yang lalu, kita ini sudah sekolah dari rumah atau study from home. Betul. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Pada saat yang sama menjadi lebih kreatif ya. Benar. Terutama dalam hal pemanfaatan IT, teknologi, inovasi-inovasi berbasis digital ini semakin kreatif. Betul. Ya, dan juga bisa menjangkau cukup banyak gitu. Webinar yang dulu tidak pernah sekarang hampir tiap hari. Betul. Rame banget ya, Prof? Rame. Barusan saya baru selesai nih sekitar setengah jam yang lalu. Oke. Itu diskusi dengan grup dari SIMEO. SIMEO itu Southeast Asia Minister of Education. Jadi kelompok organisasi pendidikan, ya, Prof? Pendidikan basisnya. Tapi di Indonesia kita bekerja sama dengan konsorsium SIMEO yang ada di Indonesia untuk program namanya Merdeka Belajar ya. Oh betul. Itu khususnya tadi untuk bahasa Arab, Inggris, China, Jepang ya. Dan cakupannya jadi banyak. Benar. Satu jam sebelumnya saya juga mengisi webinar lagi, Prof. Webinar untuk guru TK, SD, SMP, SMA. Wah. Seluruh Al-Azhar. 150-an ya lebih lah. Termasuk kepala-kepala sekolahnya itu yang hadir untuk membahas tentang manajemen sekolah di masa COVID. Jadi kalau dulu susah kan menjangkau yang jauh seratusan gitu jauh, ada dari Padang, Pontianak, Banjarmasin, Batu Raja, Malang, Surabaya, hampir semua lah. Kasarnya sekarang mungkin. Itu hikmahnya ya. Betul. Sehingga kita bisa share ide, share pengalaman ke pelosok-pelosok ya. Betul. Jadi kita bisa mendekatkan yang jauh ya, Prof ya? Betul. Yang jauh kita dekatkan, tapi ada kerugiannya. Bener. Yang dekat jadi agak jauh. Agak jauh. Gitu. Memang harus menjaga jarak ya, Prof, semuanya, Prof. Memang ekonomi juga jadi less kontak ekonomi kan. Gitu. Bener, Prof. Apalagi berarti dilihat dari berbagai sumber ya, Prof ya, dari yang ada saat ini kondisi di Indonesia dan dunia, Seekers bahwa digitalisasi ini sangat berperan ya, Prof, di sektor pendidikan. Betul, sangat. Sebenarnya sebelum ada COVID sudah diprediksi. Profesor Christensen itu sudah menulis tahun 2009 bahwa nanti akan terjadi disrupsi di dunia pendidikan dengan adanya teknologi berbasis digital, maka kelas akan makin berkurang. Maka pada tahun 2017 saya menjadi rektor di Universitas Al-Azhar di Indonesia. Ya, program yang saya usung adalah blended learning, salah satunya ya, di mana blended learning itu memanfaatkan teknologi informasi, kelas tidak perlu di dalam kampus. Kecuali yang penting-penting, ya praktikum dan lain-lain. Jadi banyaknya di luar. Tidak mengurangi bobot, ya. Sekarang bukan soal blended lagi, semua harus. Betul, Prof. Ya, kalau waktu tahun 2018 belum ada COVID, ya itu ide. Sekarang terpaksa. Betul, semuanya harus menjalani. Harus, karena ada jenderal COVID. Benar. Kalau nggak bisa, kalau ngotot dengan jenderal COVID. Positif. Benar, bisa berbahaya, Prof ya. Bisa justru dia meningkatkan positivity rate di Indonesia sendiri, Prof. Betul, makanya sekolah, mohon maaf ya tadi saya katakan kepada
kepala sekolah dari TK, SD, SMP, SMA di seluruh Al-Azhar itu saya katakan ini keadaan yang harus terima. Betul. Kreasilah kita. Ya pemerintah juga tentu harus berusaha memberikan fasilitas infrastruktur internet ya. Yang memadai ya Prof ya? Yang memadai terutama di daerah pelosok. Betul. Di 3T terutama itu. Karena saya pernah baca juga nih Prof dari BPS dan juga dari Kompas kalau misalnya Seekers saat ini di Indonesia fasilitas infrastruktur internet belum semuanya merata ya Prof ya? Belum. Kita di kota ya alhamdulillah nggak boleh dikatakan sedikit sekali goyangannya itu. Tapi kalau di daerah belum punya juga alat-alat gadget itu juga tidak seperti di kota. Betul, medianya Prof ya? Infrastruktur internet juga kurang. Nah Betul. itu. Tapi saya dengar dari pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi Informasi sudah berusaha menyimpan beberapa internet di daerah-daerah 3T. Oh, oke Prof. Itu juga ada hikmahnya dari COVID kan? Semuanya bisa terjalankan ya Prof? Betul, akhirnya semuanya bisa mendapat fasilitas ini gitu, walaupun belum merata. Betul. Tapi sudah ada arahnya ke situ. Betul. Nah Prof kan tadi Prof sempat menyinggung bahwa saatnya setiap perguruan tinggi setelah itu juga sekolah-sekolah harus menyiapkan suatu metode yang inovatif dan kreatif. Nah tentu pada saat itu pasti ada saja tantangan-tantangan ya Prof yang dihadapi ya. Kira-kira tantangan apa aja nih Prof yang dihadapi oleh Universitas Al-Azhar Indonesia sendiri dan bagaimana cara Prof menghadapi tantangan tersebut? Ya tantangan itu baik dari dosen dan juga mahasiswa karena tidak semua dosen langsung tune in dengan teknologi baru, itu normal ya. Iya. Karena generasinya juga kan berbeda, tetapi sesuatu yang bisa dipelajari. Maka untuk mengurangi gap teknologi, kami mengadakan beberapa workshop ya, pelatihan ya Prof pelatihan kepada para dosen dan mahasiswa. Alhamdulillah kalau mahasiswa tidak terlalu berat untuk teknologi baru ini. Untuk para dosen kita adakan. Dan konsep pendidikan yang dulu pernah diangkat yaitu pembelajaran berbasis siswa, ya, pembelajaran berbasis mahasiswa atau student center learning. Dulu hanya teori, hanya sedikit-sedikit aja dipakai. Kalau sekarang ya, mau nggak mau kegiatan pembelajarannya berbasis student. Jadi mereka harus kita berikan apresiasi, berikan kesempatan untuk berkreasi gitu ya. Satu pihak juga kita menyediakan beberapa metode dan pembelajaran yang dari luar, dari YouTube, dari berbagai universitas dari luar yang bagus-bagus. Kita juga yang itu kan udah terbuka ya, bukan lagi kita mencuri, bukan. Itu udah terbuka dan beberapa ilmu pengetahuan yang bisa kita adopsi. Selain juga para dosen kita menyiapkan beberapa materi yang khas Al-Azhar ya, yang memang disiapkan oleh dosen, YouTube ya, live streaming yang direkam dan disebarkan lagi kepada para mahasiswa itu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak terasa lagi berat ya. Sebulan 2 bulan pertama ya memang agak berat ya Prof ya? Berat ya karena memang nggak biasa gitu. Tapi sekarang udah jadi habit ya. Benar. Udah mulai. Nah, tetapi tetap setiap 6 bulan kita adakan semacam sharing diskusi ya, diskusi sharing yang ya beberapa orang yang punya pengalaman lebih sebar-sebarkan kepada dosen-dosennya gitu. Jadi modelnya seperti video based learning ya Prof ya? Ya sekarang banyak kan yang video based learning. Tapi kita ada yang langsung ya. Video based learning kita ambil beberapa video yang memang sudah proven di luar. Yang tanya jawabnya ya dengan kita ya, langsung ya. Melalui live streaming, bertemu dengan platform daring ya Prof ya? Daring lah semuanya. Dengan adanya teknologi Zoom juga kita gunakan, Google Meet kita gunakan. Ada juga Microsoft Teams ya Prof ya? Teams kita gunakan semua itu. Tapi memang yang paling sering ya Zoom. Zoom, betul. Mudah soalnya dan relatif stabil ya di sini ya. Sejauh ini juga perkembangan biasanya mayoritas Seekers ya, biasanya nih pasti kamu juga yang di rumah itu biasa menggunakannya platform Zoom. Daring semua ya Prof Zoom. Daring ya terutama Zoom sekarang di Indonesia ya. Kemarin kita ada pertemuan seminggu yang lalu dengan Universitas Taipei Nasional Taiwan. Tapi mereka biasanya dengan Teams gitu. MS Teams. Ya
Bukan tidak bisa, cuman karena tidak terbiasa aja. Jadi satu hari sebelumnya kita latihan dulu, pertama dari pihak kami, dari pihak Al-Azhar. Mereka memaksakan harus dengan tim. Ya kita H-1-nya latihan, beberapa udah dengan mereka udah lancar deh. Baru ya, Prof. Nah itu salah satu tantangan ya, Prof. Ya, itu tantangan, karena kebiasaan aja, karena teknologinya kan sudah tersedia. Betul. Dan kadang apalagi Prof, kita nggak tahu ya Prof, kadang listrik suka bermasalah, mati lampu tuh ya, atau sinyal juga kurang baik ya Seekers, kadang-kadang itu juga merupakan salah satu tantangan ya Prof ya? Iya, terutama di daerah tertinggal ya, kasihan ya mereka. Ya termasuk di Jakarta pun pernah kan mati, tapi agak jarang sih, kalau di kota-kota besar jarang lah. Dan saya berharap pada pemerintah ini harus stabil ya. Iya. Namanya listrik itu harus menjadi kebutuhan pokok ya. Internet juga sekarang menjadi kebutuhan pokok ya. Betul. Jadi infrastruktur jalan oke lah kita akuin sebagai salah satu success story pemerintah. Betul. Tapi yang namanya infrastruktur internet itu harus dipikirkan sampai ke pelosok juga. Karena itu juga akan menghubungkan titik-titik di daerah ya. Para Seekers yang ada di Papua gitu ya. Para Seekers yang ada di NTT, NTB bisa terkoneksi. Dengan adanya sebuah inovasi ini, Prof ya? Inovasi dan teknologi infrastrukturnya, infrastruktur internetnya. Inovasi-inovasi dari daerah gitu ya, dari seeker di daerah, banyak yang bisa diupload ke dunia internet, dan kita yang di Jakarta harus juga belajar. Betul. Harus mereka. Terbiasa ya, Prof ya? Iya, apalagi ya ekonomi sekarang kan basisnya endogenous. Betul. Ya ilmu-ilmu yang endogenous juga banyak yang dari daerah-daerah tuh. Betul. Semuanya bisa langsung bergabung ya, Prof ya? Betul, dan tidak hanya top down lah. Sekarang betul-betul dua-duanya lah, bottom up sama top down bergabung. Ilmu ada yang dari atas, ada juga yang dari bawah. Betul. Jadi semuanya bergabung menjadi satu. Iya, gitu ya, jadilah pengembangan yang lebih harmonis gitu. Betul. Ya. Nah, Prof, ini sebenarnya ada satu pesan lagi sih, Prof. Prof, apakah terdapat pesan-pesan atau motivasi-motivasi yang disampaikan kepada para Seekers yang tersebar di seluruh Indonesia, apalagi saat ini situasi tengah pandemi yang masih berlangsung juga, mungkin Prof bisa menyampaikan kata-kata motivasi dan dukungan bagi Seekers di seluruh Indonesia. Iya, para Seekers yang saya banggakan ya, menghadapi pandemi ini paling tidak ada 3 modalitas ya yang harus kita pegang. Baik, Prof. Pertama, kita harus bisa menerima keadaan ini apa adanya ya, dengan penuh kreativitas, tidak boleh mengeluh. Betul. Ini adalah sebuah takdir dari Yang Maha Kuasa, tidak boleh mengeluh, tapi kita kreatif menghadapinya. Disitulah akan terjadi inovasi. Yang kedua adalah melaksanakan semua kegiatan, baik di sekolah, bisnis, ekonomi, kegiatan-kegiatan yang lainnya, perkantoran, kerjakan dengan penuh kesenangan. Di bawah fun ya, Prof ya, semua bawah enak lah. Bener. Jangan merasa tertekan gitu. Bener. Kalau harus work from home, nikmatin. Kalau harus segera ada di kampus atau di sekolah atau di kantor dengan protokol yang baik, oke, gitu. Betul. Tapi tentunya protokol jangan dianggap enteng. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan antusiasme. Antusiasme itu apa? Mengejar suatu tujuan, cita-cita dengan yakin dibimbing oleh Allah. Betul. Yakin dibimbing oleh Tuhan. Kalau ante itu adalah Tuhan. Jadi antusiasme itu mengerjakan sesuatu untuk mencapai cita-cita dengan yakin dibimbing oleh Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Maka kita tenang kan? Maka dengan tenang maka akan ada jalan keluar. Saling asih, saling asa, saling asuh. Betul. Di antara kita semua, bukan saling serang, bukan. Betul. Harus merangkul justru, Prof. Saling rangkul. Jangan bersaing tapi bersanding. Betul. Merangkul, jangan menyikut. Betul, Prof. Itu saya pikir esensi dari Pancasila ya. Betul, Prof. Dan semuanya. kita harus mampu menjalankannya. Dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Prof. Jangan hanya jargon lah. Benar. Jalanin semuanya itu. Harus digunakan dalam sehari-hari. Oke. Itu Seekers ya, yang dari saya. Sehat. Jaga kesehatan ya, Prof ya? Kesehatan dan 5M. Betul, 3M plus 2M. Betul, Prof. 2M-nya jauhi kerumunan, kurangi keluar rumah. Betul.
Seperti itu Seekers. Oke, Prof. Asep, terima kasih banyak atas waktunya dan materi ini yang disampaikan kepada Seekers. Nah, untuk para Seekers, seperti itu informasi disampaikan. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan 5M dan sampai jumpa pada episode berikutnya di Nongol. See you. Dadah Seekers. Thank you, Prof.